Kita harus pergi sekarang, Raka, sebelum terlambat. Mereka datang. Saya tidak mencari pertumpahan darah. Pergilah! Sampaikan pada pemimpin, aku akan datang. Kunci Semeru, aku bersumpah demi nama Eyang Satyadharma. Aku akan membalas dendam dan mengakhiri semuanya. Raka, mereka bilang ayahku menyimpan kunci Semeru. Dalam penglihatannya, Raka melihat ayahnya muda berdiri di sebuah ruangan batu jauh di bawah puncak Semeru. Bersamanya, beberapa pendekar dari berbagai perguruan. Di tengah ruangan berdiri sebuah arca batu hitam dengan mata tertutup, memegang sebilah pedang berukir aksara kuno. Suara Eyang Satyadharma bergema. Kunci Semeru bukanlah harta, melainkan penutur. Perguruan silat darah Kala adalah penjaga rahasia itu. Namun pemimpinnya, Kala Rakta, melanggar sumpahnya demi kekuasaan abadi. Raka melihat perguruan-perguruan itu bersumpah menjaga sebuah rahasia. Ilmu puncak kekosongan. Ilmu silat tertinggi yang mampu menyerap tenaga dalam lawan dan menghancurkan batin penggunanya sendiri jika jatuh ke tangan yang salah. Perguruan darah Kala dulunya adalah penjaga rahasia itu. Namun pemimpinnya saat itu, seorang pendekar ambisius bernama Kala Rakta, melanggar sumpah. Ia ingin membuka segel ilmu tersebut untuk menjadi tak terkalahkan. Ki Jagatnala dan Eyang Satyadharma memilih mengkhianati perguruan demi menyelamatkan dunia persilatan. Jadi, ayah dibunuh karena ini. Hebat, anak itu akhirnya tahu segalanya. Mereka memecah segel menjadi 3 bagian. Layantin batu hitam yang kini di tangan Raka adalah salah satunya. Raka tersentak dari penglihatan itu dengan nafas memburu. Pelita hampir padam. Jadi ayah dibunuh karena ini, bisiknya pahit. Tiba-tiba tanah bergetar ringan. Dari luar terdengar suara tepukan tangan perlahan. Luar biasa. Anak itu akhirnya tahu segalanya. Seorang pria tinggi berjubah merah tua melangkah masuk. Wajahnya tertutup topeng merah retak. Dari baliknya terpancar aura dingin yang menyesakkan dada. Kamu tidak bisa mengalahkanku, Raka. Kita lihat saja Kala Rakta. Kekuasaanmu akan berakhir. Kala Rakta, pemimpin darah Kala. Ayahmu mati dengan terhormat. Lanjutnya, berbeda denganmu yang masih hidup karena belas kasihan. Raka bangkit. Kabut tipis masuk dari celah dinding. Kau tak pantas menyebut nama ayahku. Tanpa peringatan, Kala Rakta menyerang. Gerakannya cepat dan berat. Setiap tebasan tangan menggetarkan udara. Raka menghindar. Bayangannya berbaur dengan kegelapan. Benturan tenaga dalam membuat rumah bambu runtuh. Dia siap menghadapinya, siap melangkah ke gerbang naga dan memenuhi takdir terakhirnya. Duel berlangsung singkat namun dahsyat. Raka terlempar keluar, menghantam tanah. Dadanya terasa sesak. Ilmu Kala Rakta jelas belum sepenuhnya tersegel. Kala Rakta berhenti, menatap Raka dari atas. Bawa kunci Semeru ke puncak. Aku akan menunggumu di sana. Ia berbalik dan lenyap dalam kabut, meninggalkan bau darah dan besi. Raka terbatuk,
Bangkit dengan susah payah, tangannya menggenggam liontin erat-erat. Eyang Satyadharma pernah berkata, pendekar sejati tidak memilih takdirnya. Ia berjalan meski tahu jalannya berdarah. Raka menatap puncak Semeru yang menjulang di kejauhan. Aku akan datang, ucapnya pelan, dan mengakhiri semua ini. Di balik kabut, gunung seakan mendengarkan. Kisah ini menceritakan perjalanan Raka Mahesa, seorang anak desa dari lereng Gunung Semeru yang hidup sederhana bersama ayahnya, Ki Jagatnala. Kehidupan Raka hancur ketika desa Watu Ireng diserang oleh perguruan darah kala, perguruan silat terlarang yang membantai warga desa dan membunuh ayahnya. Sebelum meninggal, Ki Jagatnala mengungkapkan pesan terakhir. Raka harus mencari Eyang Satyadharma di puncak Semeru. Dengan tekad dan dendam di dada, Raka mendaki gunung dan menjalani pertapaan berat. Di sanalah ia ditempa secara fisik, batin, dan spiritual hingga menguasai silat bayangan Semeru, ilmu silat sunyi yang menyatu dengan alam dan kabut. Setelah turun gunung sebagai pendekar, Raka kembali ke desa Watu Ireng dan menemukan bahwa pembantaian itu bukan sekedar balas dendam, melainkan karena ayahnya menyimpan kunci Semeru, sebuah segel rahasia yang berkaitan dengan ilmu puncak kekosongan, ilmu silat terlarang yang dapat menghancurkan dunia persilatan jika jatuh ke tangan yang salah. Rahasia itu membawa Raka berhadapan langsung dengan Kala Rakta, pemimpin darah Kala, sekaligus murid sesat Eyang Satyadharma. Kala Rakta berambisi membuka segel ilmu terlarang demi kekuasaan mutlak. Duel singkat namun dahsyat terjadi, dan Raka menyadari bahwa dirinya kini menjadi kunci terakhir penentu keseimbangan dunia persilatan. Cerita berujung pada pilihan berat: menutup rahasia dengan pengorbanan atau membuka jalan kehancuran demi menghentikan kejahatan.